Halo semuanya para pencinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita manhwa Sang Tak Terkalahkan yang mengisahkan seorang pemuda yang turun gunung setelah dilatih oleh Master misterius yang menganggap bela dirinya adalah yang terkuat di seluruh dunia. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Aran yang telah menyerap esensi dari kristal es dan sekarang dia mendekati Gunreo, namun Venom datang untuk menghentikannya. Kembali beberapa waktu sebelumnya di mana Aran mengalami masalah saat dia mencoba mengonsumsi pil yang diterimanya dari Jayan. Dia tidak merasakan apapun menunjukkan jika pil itu tidaklah bekerja, padahal pil tersebut adalah cara terbaik untuk membantunya menyerap kristal es. Kang Seon yakin jika sejak awal Jayan tidak ada niatan untuk melakukan kesepakatan dengan memilih memihak musuh yang dianggapnya lebih menguntungkan, dan Aran paham, tapi tanpa pil itu dirinya tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan penyerapan dalam waktu singkat. Lalu Kang Seon tersenyum karena dia memiliki cara agar Aran bisa melakukan penyerapan tersebut. Tanpa pikir panjang, Kang Seon mengungkapkan jika dia pernah belajar teknik tombak raja yang memungkinkannya untuk memberi energi Ying kepadanya. Saat melihat wajah Aran merah, maka dia bertanya-tanya apa ada yang salah. Aran pun tersipu malu dan dia hanya terkejut akan Kang Seon yang berbakat. Kang Seon merasa jika Aran terlalu meremehkannya, padahal dia adalah murid dari Inspektur Taeyong yang hampir memasuki top 10 Master Puncak. Untuk menyerap energi es kristal dibutuhkan energi yang banyak, dan jika wadahnya tidak dapat menanggungnya maka berpotensi membahayakan hidupnya, dan untuk itulah dia memutuskan menggunakan pil energi, tapi sekarang Kang Seonlah yang akan mengambil peran tersebut. Sekarang kristal es telah berada di depannya dan Aran harus melakukannya secepat mungkin sebelum musuhnya datang. Proses penyerapan ini pun tidak bisa dilakukan sembarang karena artefak kristal itu juga takkan menyatu dengan manusia yang tak diakuinya. Dengan wajah datar, Kang Seon merasa telah memberikan bantuan yang cukup untuk penerus penguasa baru di wilayah utara, dan perannya ini merupakan bantuan besar. Dia hanya berharap agar pemilik istana es yang baru dapat mengatur semuanya dengan baik melalui kepemimpinan yang mementingkan rakyatnya. Kang Seon hanya menginjakkan kaki di dunia murim untuk melihat dunia luar sekaligus membuktikan yang dikatakan masternya jika bela dirinya adalah yang terkuat di dunia. Kembali ke dalam pertarungan di mana Sang Venom sudah terluka oleh serangan Tangsuk, tapi dia masih saja berjuang. Gunreo hanya melihat dengan raut wajah yang penuh kesedihan melihat Venom, seakan mereka memiliki kisah tersendiri. Orang-orang di sana yang melihat pelepasan kekuatan Aran yang telah menyatu dengan artefak kristal es hanya bisa tercengang. Pemandangan ini membuat mereka bertanya-tanya apakah ini kekuatan pendahulunya yang termasuk dalam jajaran top 10 Master Puncak di dunia. Ratu Istana Es terdahulu dengan kekuatannya yang menakutkan dengan kemampuan pembekuan instan kepada lawannya. Kini sang iblis Venom yang selalu mengandalkan tangan besar yang disertai kuku tajamnya telah berhasil diatasi, bahkan dibuat membeku. Tangannya mulai mata rasa, bahkan iblis Venom tidak bisa menggerakkannya lagi, seakan telah dilumpuhkan total. Meski begitu dia masih memiliki satu tangan yang tersisa, dan dari jarak seperti ini maka dia pasti akan menghabisi gadis di depannya.
Akan tetapi, Aran sudah berada di level yang berbeda, di mana seorang praktisi bela diri yang hanya mengandalkan kekuatan tempur secara langsung akan kesulitan menghadapi tekniknya yang unggul dalam pertarungan jarak. Kemudian Aran menggunakan salah satu teknik terbaiknya yang tidak sekedar mengeluarkan seni es biasa. Teknik naga es yang siap melahap apapun di depannya telah dilesatkan kepada targetnya. Tang Suk sudah sangat lama tidak melihat teknik itu dan hal tersebut menunjukkan jika Aran benar-benar telah berada di tingkatan yang sama seperti sang ratu wilayah utara terdahulu. Sang iblis Venom yang tak dapat menghindari dipaksa untuk menerima serangan dan tameng alami di tubuhnya tidak cukup untuk menahan teknik tersebut. Gunreo yang melihat itu tak dapat menahan tangisannya dan segera berlari ke arah Venom. Jika saja Venom tidak memiliki tameng alami pada tubuhnya, maka dia pasti telah dihancurkan oleh serangan itu. Di sana Gunreo terus terseduh-seduh melihat Venom yang sudah tidak berdaya. Lalu sang iblis Venom meminta maaf karena dia bahkan tidak bisa menghapus air mata nonanya. Kekalahan iblis Venom mengisyaratkan jika Gunreo telah dijatuhkan karena wujud kekuatannya terletak pada monster di depannya. Aran hanya melihat Gunreo yang menangisi monster itu dan penasaran kenapa dia sampai seperti itu. Sekarang semuanya telah berakhir dan meskipun Venom tidak mati, tapi dia dihukum dan terpenjara dengan penjagaan serta penyiksaan yang paling menyakitkan. Beralih ke beberapa hari setelah insiden itu, tepatnya di kantor pusat aliansi. Di sana terlihat Kang Seon yang sedang menikmati pemandangan di wilayah aliansi Murim yang tak pernah dilihatnya saat berada di gunung bersama masternya. Di saat yang sama Aran datang ke arahnya untuk membicarakan sesuatu. Dengan santai Kang Seon bertanya apa yang membawa gadis itu mendatanginya. Lalu dia teringat jika Aran bukanlah lagi gadis biasa disebabkan dia merupakan penguasa di wilayah Istana Es. Dia pun meminta maaf atas ketidaksopanannya dan Aran memintanya tidak perlu bersikap formal karena dia datang bukan sebagai penguasa Laut Utara. Aran tumbuh dan tak pernah memiliki teman bicara seperti Kang Seon dan udara di dunia luar benar-benar terasa menyenangkan. Jika saja Laut Utara seperti ini dan orang-orang di sana bisa ikut merasakan kehangatan ini. Di sela itu Kang Seon menanyakan bagaimana keadaan Laut Utara. Aran menjawab jika masalahnya baru muncul sekarang, bahkan dia mulai berpikiran jika Gunreo mungkin saja bisa lebih baik jika dia yang memimpin. Hanya saja Kang Seon berpendapat jika Gunreo bukanlah penerus yang tepat bahkan ratu terdahulu tidak memilihnya. Semua orang menganggap jika Gunreo adalah orang luar yang diadopsi, tapi hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Di mana saudara ibunya yang tak lain adalah bibinya mengandung anak dari seseorang dan bibinya tidak seperti ibunya yang tegas maupun neneknya karena dia sangat lembut dan baik hati. Saat di Istana Es dia selalu meluangkan waktunya untuk menjenguk para tahanan dan bertemu dengan iblis Venom yang kala itu belum memaksimalkan tekniknya dengan mempertahankan wujud manusianya dan mereka jatuh cinta. Bibinya pun membantu Venom untuk kabur bahkan hidup bersama, tapi saat dia melahirkan maka dirinya mati. Setelah kejadian itu Venom tertangkap dan terpenjara di bawah kastil untuk waktu yang cukup lama. Gunreo yang terus tumbuh mulai mengetahui sebuah fakta jika ayah biologisnya selama ini terpenjara dan disiksa oleh neneknya.
Fakta ini cukup mengejutkan Kang Seon dan menyimpulkan jika Gunreo mencoba untuk membalas dendam pada mantan penguasa bahkan melakukan kudeta. Tapi tetap saja dia hanya bergantung pada kekuatan iblis Venom dan hal itu merupakan tindakan yang belum matang. Aran membenarkan hal itu, tapi para tetua Istana Es tidak menyukai dirinya karena memiliki pola pemikiran yang berbeda dan hal itu menguntungkan Gunreo. Arah lelah melihat orang-orang mati di tempat disebabkan kondisi cuaca serta keterbatasan mereka. Maka dari itu dia ingin mengubah Laut Utara dengan mengembangkan perdagangan dan komunikasi pada dunia luar yang dapat menguntungkan mereka. Akan tetapi keputusan itu membuat para tetua tidak menyukainya, karena mereka menganggap Laut Utara seharusnya tetap tertutup. Aran yang tak ingin terbelenggu dengan cara kuno menantang mereka, dan hal inilah yang membuatnya dalam situasi buruk, tanpa adanya sang ratu terdahulu. Mendengar keluh kesah sang ratu Laut Utara yang baru membuat Kang Seon tersenyum, karena Aran nampaknya memiliki jalan yang masih panjang. Lalu Aran mengungkapkan jika dia memutuskan melakukan penjelajahan, agar pikirannya tenang sekaligus belajar tentang dunia luar. Mulai hari ini dia adalah anggota Satgas khusus di bawah Taeyong dan untuk sementara dirinya tidak menggunakan namanya sebagai Ratu Utara. Dengan ini maka mereka berdua bisa bertemu tiap saat dan berbicara. Keesokan harinya Taeyong memimpin para pasukannya untuk melakukan misi yang baru. Kedatangan Aran tentu saja merupakan kekuatan yang besar dan para murid generasi hanya tercengang melihatnya karena tak hanya soal kemampuan tapi Aran juga dijuluki salah satu gadis tercantik dalam dunia Murim. Sekarang pasukan khusus aliansi Murim memiliki 2 gadis yang memiliki paras mematikan untuk para lelaki. Di sana Kang Seon penasaran hal menarik apa yang menantinya di luar sana dengan harapan dia menemukan lawan yang membuatnya turun tangan secara langsung.